Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 206. Setelah pembicaraan singkat dengan Galih, Alfian beranjak menuju kamar. Baru membuka pintu, terlihat Aileen sedang duduk di meja rias. Seperti biasa sebelum tidur, wanita itu akan melakukan ritual wajibnya. Ya ampun, perempuan satu ini dandan lulu, gimana gak cantik, Alfian berkata dalam hati. Ia menatap lekat-lekat wanita bertubuh mungil itu. Aileen sedang memoles wajahnya dengan krim malam. Tetapi fokus Alfian malah tertuju pada piyama berenda yang membalut tubuh sang istri, yang membuatnya tampak manis menyerupai gadis remaja. Tanpa permisi, Alfian melangkah masuk sambil membuka kancing kemeja, memasukkan pakaiannya ke dalam keranjang pakaian kotor. Lalu melihat pinggang dengan handuk dan masuk. Lalu melilit pinggang dengan handuk dan masuk ke kamar mandi. Dalam hitungan menit, ia sudah keluar dalam keadaan lebih segar. Masih dandan juga, ia menggeleng pelan meraih piyama miliknya yang diletakkan Aileen ke atas meja. Bahkan warna pakaian tidur mereka selalu sama. Setelah memakai piyama, Alfian memilih duduk di tepi tempat tidur dengan muka manyun dan kusut, layaknya tempe yang dijemur 7 hari. Aileen menoleh setelah menyadari gelagat aneh suaminya. Biasanya jika sudah memakai pakaian tidur, Alfian akan mengajaknya rebahan di tempat tidur sambil membicarakan apa saja. Namun sekarang suaminya itu sedang dalam mode diam, pasti ada sesuatu. Setelah menyemprotkan parfum ke sekitar leher, Aileen bangkit meninggalkan tempat duduknya dan duduk di sebelah suaminya. Ada apa sih mas? Sejak pulang dari hotel kamu diam aja. Ada masalah? Gak ada. Terus itu mukanya kenapa ditekuk? Aileen hafal benar karakter suaminya itu. 10 tahun hidup bersama adalah waktu yang cukup baginya mengenal Alfian luar dan dalam. Lagi kesal, tanyanya lagi. Alfian menyahut dengan anggukan tanpa suara. Karena tetangga lama kamu yang namanya Leo-Leon itu. Aileen sudah mampu menebak sumber dari kekesalan suaminya. Terlebih sebelum pulang tadi, mereka sempat berpapasan dan Leon lagi-lagi memandangi Aileen. Kamu cemburu mas? Menurut kamu bagaimana? Alfian masih memasang wajah masam, sementara Aileen mengulas senyum tipis. Lalu menggenggam tangan suaminya. Boleh aku tanya sesuatu? Menghadapi sikap suaminya, Aileen menarik napas dalam. Kamu pernah dituduh melecehkan seorang wanita? Kalau seandainya dibalik, kamu yang ada di posisi aku dan istri kamu kedapatan di dalam mobil dengan laki-laki lain, apa yang akan kamu lakukan? Alfian terdiam. Seketika membayangkan ketakutannya kala itu. Takut jika Aileen akan percaya dengan semua tuduhan itu. Takut Aileen akan membenci dan marah. Namun sungguh di luar dugaan, Aileen memilih percaya. Meskipun rekaman CCTV di mobil seolah menunjukkan bahwa Alfian memang bersalah. Seolah tertampar, Alfian menatap mata wanita itu. Memikirkan jika dirinya yang berada di posisi Aileen, belum tentu ia bisa bersikap sedewasa itu. Aku mengerti kamu kesal, tapi kita tidak bisa membatasi pandangan orang di luar sana. Kalau hal-hal sepele bisa menjadi masalah, apalagi hal besar, lalu bagaimana kita bisa bertahan? Maaf sayang, aku hanya cemburu. Cemburu kan tanda cinta. Langsung menarik tubuh wanita itu dan merebahkan di tempat tidur. Konon katanya bagi pasangan suami istri, ranjang adalah tempat di mana semua masalah bisa selesai. Keesokan harinya, Melati baru saja selesai menjalankan sholat duha. Saat mendengar ketukan pintu, wanita itu segera bangkit dan beranjak menuju pintu. Aileen tampak berdiri di sana dengan gamis dan hijab seperti akan bepergian keluar rumah. Mel, aku bisa minta tolong kamu ikut pada Dadang jemput Bian dan Brian gak? Tadi pagi aku janji jemput mereka. Aku lupa kalau boy ada lomba cerdas cermat yang diadakan di stasiun TV.
Aku harus ke sana menemani. Bisa Mbak, biar aku saja yang jemput mereka. Makasih ya Mel, aku jalan dulu. Hati-hati Mbak. Melati menatap Aileen yang sudah berjalan menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Dia pun segera mengganti mukena dengan himarnya, lalu segera menuju halaman rumah, di mana seorang sopir sudah menunggunya. Setelah 20 menit perjalanan mereka tiba di sekolah. Melati berjalan pelan melewati kelas demi kelas hingga tiba di ruang kelas si kembar. Melihat Melati tiba, sepasang anak kembar itu segera berlari. Maaf ya sayang, tante yang jemput karena mamanya lagi temenin Kak Boy ikut lomba, ucap Melati. Sambil menggandeng kedua anak itu menuju mobil. Gak apa-apa tante, tapi Brian sama Bian mau ke kantor papa dulu ya, ucap Brian. Iya tante Mel, Bian mau kasih lihat ini ke papa sambil menunjukkan bukunya, di mana tertera nilai yang cukup tinggi. Tapi sama mama papa boleh gak sayang? Ia membantu Bian dan Brian naik ke mobil. Boleh dong kata papa, Bian sama Brian boleh ke kantor papa kapan saja. Bagaimana Pak? Tanya Melati kepada sang sopir. Tidak apa-apa Neng Melati, si kembar memang sering ke kantor bapak, nggak perlu izin. Oh ya sudah. Mobil melaju siang itu hanya butuh 15 menit untuk tiba di gedung perkantoran. Begitu Bian memasuki lobi, Bian dan Brian langsung disambut hangat beberapa orang. Sepasang anak kembar mengemaskan itu selalu berhasil mencuri perhatian para staf. Mereka lantas memasuki sebuah lift yang akan membawa mereka menuju lantai atas. Maaf, saya kesini antar anak-anak mau ketemu papanya, ucap Melati kepada seorang sekretaris. Wanita itu mengeluarkan senyum ramah. Sebentar ya Mbak, saya telepon bapak dulu, soalnya baru saja bapak terima tamu, ucap wanita itu, mengingat sang bos baru saja kedatangan teman lama yang kebetulan akan bekerja sama dengan perusahaannya. Baik, setelah menunggu kurang dari 2 menit, sang sekretaris meletakkan gagang teleponnya. Kata bapak, silakan masuk Mbak. Terima kasih, ayo cepat masuk. Tante Mel tunggu di sini. Ayo Tante Mel temenin Bian, mau ketemu papa dulu, cuman mau kasih lihat nilai ini. Sambil menarik tangan Melati. Sayang, Tante Mel di sini saja ya, Bian sama Brian aja yang masuk. Gak apa-apa Mbak, kata papa, boleh masuk kok. Terima kasih Mbak, tak punya pilihan. Melati menemani sepasang anak kembar itu memasuki ruangan. Begitu membuka pintu, Brian dan Bian langsung disambut sang papa dengan pelukan hangat. Maaf mas, saya yang jemput anak-anak, soalnya Mbak Aileen lagi temenin Boy di lomba cerdas cermat. Tidak apa-apa Mel, duduk saja dulu, balas Alpian seraya melirik kedua anaknya. Ia memangku Bian di paha kanan dan Brian di paha kiri. Alpian menatap teman. Lelakinya yang juga baru datang. Daren, ini Melati, kerabat dekat kami, ucap Alpian mengenalkan Melati. Mel, ini Daren, tetangga lama mama yang lama tinggal di luar negeri. Melati mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai simbol salam. Kemudian kembali menunduk, dan mereka ini anakku. Yang kedua, mereka kembar. Lanjutnya kepada Daren, namun tak ada sahutan dari lelaki itu. Tatapannya terfokus kepada wanita yang sedang duduk di kursi sambil menunduk. Hei, panggil Alfian. Daren baru tersadar dari lamunannya. Wajahnya bersemu merah. Astagfirullah, bukan mahram. Bisa-bisanya aku tetap lebih dari 5 menit. Astagfirullah. Ia menarik napas dalam lalu menatap Alfian. Maaf, aku tadi melamun. Tidak apa-apa. By the way, kalau tidak keberatan aku mau selesaikan urusan dengan anak-anak dulu. Kita juga masih menunggu rekan kamu kan? Silakan, anak adalah yang utama, balas Daren. Sambil sesekali melirik Melati. Ada apa sih dua anak bapak ini, ada perlu apa? Tanya Alfian.
Papa, Bian dapat nilai 98. Mau kasih lihat papa, ucap Bian menunjukkan bukunya, di mana tertera nilai dan paraf dari guru. Nilai itu sangat jarang didapatkan oleh Bian. Wah, pintar sekali, hebat Senoriata Papa. Ini nggak nyontek punya kakak loh, Pak. Bian usaha sendiri. Kata Tante Mel harus bisa usaha sendiri, iya kan? Alpian terkekeh. Ya sayang, papa percaya Bian kan anak yang jujur. Kalau Brian dapat apa? Brian tersenyum sambil menunjukkan bukunya yang juga dapat nilai tinggi. Wah, dua-duanya memang anak hebat. Nanti Brian bisa gantiin papa di kantor. Pembicaraan seru antara Alpian dan kedua anaknya berlangsung beberapa menit hingga keduanya berpamitan pulang. Anak-anakmu lucu sekali, Alpian tertawa kecil. Mereka memang sering datang untuk menunjukkan apa saja. Alpian menepuk bahu lelaki itu. Maaf, aku bahkan belum sempat menyambutmu. Tidak apa-apa, santai bro. Oh iya, semalam kamu tidak datang ke ulang tahun Formosa. Aku sempat bertemu dengan Leon, tanya Alpian. Mengingat pertemuannya dengan Leon semalam yang merupakan adik kandung Darren. Jika Alpian dan Darren berteman baik, berbeda dengan Leon yang memang lebih muda dibandingkan mereka. Iya, aku tidak sempat datang karena ada urusan lain, ucapnya. Oh ya Al, wanita yang tadi itu kenapa? Apa dia melatih anak Ustadz Aiman? Sontak Alpian terkejut, bagaimana Darren bisa mengenal Melati? Benar, kamu kenal dia bro? Sepertinya kalau tidak salah orang, aku masih bisa mengenali sedikit meskipun masih samar-samar. Hanya saja waktu itu dia masih SMP, tapi sepertinya dia sudah tidak mengenali aku. Oh ya, kenal di mana? Memangnya? Tanya Alpian semakin penasaran. Ingat, sebelum aku keluar negeri, aku sempat dikirim keluar kota untuk belajar di pondok pesantren. Di sana aku mengenal keluarganya Melati. Ustadz Aiman itu salah satu guru mengajiku. Ya ampun, dunia benar-benar selebar daun kelor dibelah dua ya. Masya Allah, pertemuan yang benar-benar kebetulan. Oh ya, tadi kamu bilang Melati kerabatmu, aku baru tahu loh. Alpian hanya menyahut dengan senyum. Sebenarnya tidak. Hanya saja sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Darren mengangguk paham. Jadi sekarang Melati dan keluarganya tinggal di kota ini. Tidak cuma sementara buat liburan. Darren kembali mengangguk. Bagaimana kabar Rehan dan Abah? Apa mereka baik-baik saja? Alhamdulillah, mereka semua dalam keadaan baik. Pembicaraan berlangsung seru. Alpian merasa ini benar-benar sebuah kejutan. Darren ternyata mengenal keluarga Abah. By the way, boleh aku tanya sesuatu yang sifatnya agak pribadi? Apa? Tampak ragu, Darren terdiam sejenak. Apa Melati sudah menikah? Tanyanya pelan. Mendengar pertanyaan itu, kedua alis tebal Alpian saling bertaut. Sejak tadi, Darren tampak antusias menanyakan apa saja tentang Melati dan keluarganya. Tentu saja pertemuan di kantor Alpian pasti membuatnya sangat terkejut. Belum ketemu jodohnya, jawab Alpian santai. Darren mengangguk sembari mengusap dada. Senyum mengembang sempurna di bibirnya. Melihat reaksi teman lamanya itu, Alpian seolah dapat membaca sinyal dari raut wajahnya. Tapi malam ini Melati akan kembali ke kota asalnya bersama Umi, Abah, dan Rehan. Darren terdiam sejenak. Terkejut, raut wajah yang tadi ceria mendadak suram. Malam ini, pesawatnya pukul 1 dini hari. Merenung sejenak. Darren larut dalam lamunan hingga ketukan pada pintu mengalihkan perhatiannya. Sang sekretaris memasuki ruangan dan memberitahu perihal kedatangan satu orang lagi, yang sejak tadi memang ditunggu oleh Darren dan Alpian. Begitu sosok lelaki itu masuk, Alpian terpaku di tempat. Al, kenalkan, ini Japran, manajer humasku. Tadinya kami mau datang bersama, tapi Japran harus mengurus hal lain dulu. Jadi aku memilih datang duluan sekalian menyapa kamu. Alpian menyambut uluran tangan Japran. Ia tersenyum. Sebenarnya kami sudah saling kenal, ucap Alpian. Oh ya? Darren kembali terkejut. Japran, saya tidak tahu kalau kamu sudah kenal dengan Pak Alpian. Ya Pak, baru kenal beberapa hari yang lalu. Oh, Pak Alpian, ini teman lama saya. Kebetulan perusahaan kita akan kerjasama. Japran terdiam sambil menatap lelaki itu. Nah, segitu dulu ya bab
bab 206-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.